Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bu akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari desain grafis yang merupakan materi di kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 SMA Negeri 6 Cimahi. Sebelum kita masuk ke desain grafis itu sendiri, kita pasti ingin mengetahui apa itu desain grafis ya. Desain grafis itu terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Desain adalah suatu metode perancangan estetika yang berdasarkan pada kreativitas. Jadi di sini kreativitas yang estetis, jadi yang mempunyai nilai seni. Kemudian grafis itu sendiri adalah berhubungan dengan titik maupun garis yang kemudian akan membentuk suatu gambar. Jadi intinya desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen garis seperti gambar, teks, warna dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Ya, contohnya seperti poster, papan iklan, brosur dan masih banyak lagi. Di sini ada kata informasi. Jadi intinya desain grafis itu adalah adanya komunikasi di sini, komunikasi visual. Jadi komunikasi yang diwakilkan oleh gambar atau tulisan untuk menyampaikan informasi. Jadi si desainer grafis ini dia ingin memberikan suatu informasi kepada kita sebagai penonton ataupun yang melihat bahwa dia akan menyampaikan sesuatu. Apakah itu misalnya contohnya adalah poster tentang konser musik misalnya. Jadi desain grafis itu, si desainer itu pasti akan membuat suatu desain bagaimana caranya supaya kita menarik, oh ini tentang apa ya, konser apa ya, siapa dan sebagainya. Dia harus mempunyai suatu poster yang memberikan informasi secara efektif. Jadi dengan gambar yang seperti apa, kemudian teksnya, warnanya, kita melihat itu langsung, oh iya ini ada konser artis nih, artis yang saya sukai misalnya seperti itu. Akhirnya kita ingin menonton. Itu kurang lebih dari maksud dari informasi yang efektif. Terus komunikasi visual seperti itu. Nah di sini untuk kategori desain grafis ini ada kurang lebih ada 5, yaitu printing. Jadi di sini printing itu percetakan. Biasanya itu berhubungan dengan buku, dengan majalah, poster juga, booklet, leaflet dan sebagainya di sini. Kemudian web design itu desain untuk halaman web. Misalnya seperti web sekolah. Nah, si desain itu harus membuat bagaimana caranya supaya web desain itu sangat menarik, bagus walaupun dengan tata aturan yang tertentu. Kalau desain web beda dengan desain misalnya yang berhubungan dengan jualan online, misalnya harus menarik, harus ramai dan sebagainya. Tapi kalau untuk misalnya untuk web desain sekolah pasti ada tata aturan tersendiri, menarik tetapi tetap santun misalnya seperti itu, kurang lebih tulisannya juga rapi, kemudian bisa dipahami, cepat dipahami dan kita ingin masuk misalnya ke web tersebut dan ingin membacanya dan sebagainya. Untuk film-film di sini pun ada CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Nah ini untuk promosi seperti iklan atau itu pun harus mempunyai desain khusus, desainnya itu yang betul-betul harus menarik juga. Di sini identifikasi logo juga seperti logo sekolah, logo perusahaan juga ini sama. Jadi di sini ada desain grafisnya, ada desain arsitek untuk misalnya untuk suatu gedung, kemudian desain industrinya, ada juga arsitek taman, bagaimana caranya supaya tamannya menarik terlihat. Kemudian di sini ada desain produk dalam pemaketan dan sejenisnya. Bagaimana kita cara memasarkan suatu produk, bukan hanya produknya yang enak ataupun enak dipakai atau enak dimakan, tetapi bagaimana cara pengemasannya supaya kita sebagai konsumen sebelum kita merasakan makanan tersebut kita harus mengetahui, wah lucu ya bentuknya atau bagus ya bentuknya, kemudian kita ingin mencoba untuk memakannya. Begitupun baju, ih lucu ya misalkan pengemasannya rapi, kemudian diplastikin lagi, didusin lagi misalnya. Kemudian kita ingin mencoba untuk membelinya dan sebagainya. Di sini ada prinsip dasar desain grafis. Di sini kita ambil ada 5 prinsip desain grafis. Di sini ada kesatuan unity adalah desain grafis bersifat berarti kohesi, konsistensi, keutuhan dan keselarasan semua unsur. Di sini maksudnya kesatuan itu jika kita akan membuat suatu desain kita harus betul-betul bersatu, harus kita satu tujuan kita apa. Misalnya kalau memang tadi kita balik lagi ke konser musik, berarti gambarnya harus berhubungan dengan konser, misalnya dengan foto artisnya, kemudian tulisannya juga mungkin harus betul-betul berhubungan dengan konsernya, kemudian warnanya pun harus meriah dan sebagainya. Itu harus satu tujuan, harus sama temanya. Kemudian keseimbangan itu adalah dengan menerapkan prinsip keseimbangan, desain yang kita buat akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Jadi di sini kita harus mempunyai estetisnya, tidak sembarang. Kalau konser musik misalnya, kita tidak sembarang memasukkan gambar. Misalnya kita masukkan gambar kucing, padahal kan itu sebenarnya tidak berhubungan dengan
poster konser ini, misal seperti itu. Jadi kita akan buat sesuatu yang memang berhubungan, misalnya gambar gitar atau termasuk dengan artisnya itu sendiri, gambar gitar, kemudian ada gambar mungkin mic-nya dan sebagainya. Jadi itu harus betul-betul seimbang posisinya dan komunikatif. Jadi kita yang melihatnya walaupun tanpa tulisan, misalnya nih tulisnya belum ada, itu udah langsung mengetahui oh iya itu konser musik kayaknya, seperti itu. Di sini ada proporsi. Proporsi ini merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagiannya itu proporsional. Jadi kalau kita akan menampilkan suatu misalkan di desain itu gambar yang diperbesar, maka tulisannya harus diperkecil supaya tidak terjadi mungkin maksudnya itu tabrakan ya. Kalau kita ingin ingin tulisannya yang besar, berarti mungkin gambarnya harus diperkecil. Jadi itu harus betul-betul proporsional. Jangan sampai gambarnya besar, kemudian tulisannya besar, nanti yang melihatnya kita serasa kok rame ya, terlalu rame ya, kok nggak ngerti ya, terlalu gimana gitu ya. Jadi tidak bagus kelihatannya. Kemudian di sini ada penekanan atau emphasis. Penekanan adalah cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain yang kamu buat. Di sini untuk penekanan ini seperti konser musik ini, berarti apa nih yang akan kita tampilkan? Tulisannya kah, atau warnanya kah, atau misalnya fotonya? Mungkin di sini lebih cenderung fotonya mungkin ya, foto artis. Ketika artisnya itu muncul, kita langsung oh itu artis kesukaan kita nih, artis yang lagi naik daun, lagi viral nih. Akhirnya kita ingin menonton konser tersebut. Jadi itu adalah penekanan di mana. Jadi tulisannya mungkin harus diperkecil, tapi gambar foto si artisnya akan diperbesar. Itu akan lebih menarik lagi poster tersebut. Kemudian irama atau ritme dan desain pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Jadi ada iramanya. Jadi kalau misalnya ketika kita akan membuat suatu tulisannya apakah besar-besar, kecil-kecil, itu harus ada iramanya. Jangan sampai misalnya konsernya K-nya besar, O-nya kecil dan gitu, seperti zigzag seperti itu. Nanti kita yang melihat itu merasa tertusuk ya matanya ya, nggak ngerti. Ini maksudnya apa sih, nggak ngerti, malah pebaliut dan sebagainya. Jadi nanti kita yang nonton pun malas ya, seperti itu mungkin lebih. Ya, mungkin itu ya sedikit penjelasan dari Ibu tentang desain grafis. Ibu harapkan dari sini nanti kalian akan mengerjakan tugas yang Ibu sampaikan nanti. Jadi kalian paham, kemudian tugasnya bisa segera dikerjakan. Kalau memang kalian ada pertanyaan, boleh nanti kita akan bertemu lagi ketika ada tatap muka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.